Operasi rahasia Ukraina menghancurkan pangkalan pembom nuklir Rusia di jantung Siberia. Ratusan drone kamikaze menghantam armada strategis Moskow sehari sebelum perundingan damai di Istanbul. Kremlin dibuat murka. Seruan peluncuran rudal hipersonik Oresnik pun mulai menggema. Akankah Vladimir Putin menekan tombol nuklirnya? Dinas Rahasia Ukraina atau SBU mengumumkan keberhasilan operasi jaring laba-laba yang menyasar target militer di wilayah Irkutsk dan Murmansk jauh di pedalaman Rusia dan Siberia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky turut mempublikasikan rekaman video yang menjelaskan jalannya operasi besar tersebut yang melibatkan ratusan drone FPV. Operasi ini menggunakan drone kamikaze berawak yang diklaim menghancurkan belasan hingga puluhan armada pengebom strategis Tupolev Tu-95, Tu-22M3, serta pesawat intai dini A-50. Rekaman video yang beredar di sejumlah kanal Telegram memperlihatkan pesawat Tu-95 terbakar di apron pangkalan udara Belaya di Irkutsk dan pangkalan lain di Murmansk. Serangan terhadap armada triad nuklir Rusia ini menurut doktrin militer Moskow bisa menjadi justifikasi untuk melancarkan serangan balasan dengan senjata nuklir. Serangan jarak jauh ke pangkalan-pangkalan udara strategis ini memicu kekhawatiran baru. Apakah Rusia benar-benar akan melancarkan serangan nuklirnya? Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Ukraina berhasil menyelundupkan ratusan drone ke wilayah Rusia melalui truk kontainer yang sekaligus dijadikan pangkalan peluncuran. Perakitan drone dan rekayasa kontainernya dipusatkan di sebuah gudang di wilayah Chelyabinsk. Rekaman video amatir menunjukkan dua drone lepas landas dari truk kontainer yang terparkir di pinggir jalan. Latar belakangnya memperlihatkan asap hitam pekat akibat kebakaran di pangkalan udara Rusia di lokasi tersebut. Gubernur Murmansk Andrei Chibis mengakui adanya serangan drone asing, namun tidak menjelaskan detailnya. Operasi ini terjadi sehari sebelum putaran kedua perundingan damai antara Rusia dan Ukraina di Istanbul, Turki. Menurut pihak Ukraina, operasi tersebut telah dipersiapkan selama berbulan-bulan dan didukung oleh Badan Intelijen Inggris MI6 serta sistem satelit negara-negara NATO di Eropa. Secara bersamaan, Badan Intelijen Militer Ukraina atau GUR melancarkan aksi sabotase di wilayah Bryansk dan Kursk. Di Bryansk, mereka meledakkan gelagar jembatan yang melintasi jalur kereta api. Gelagar yang ambruk kemudian ditabrak rangkaian kereta api, menewaskan setidaknya 6 orang. Di Saburove, sabotase juga terjadi di jalur kereta dekat Melitopol yang juga diklaim oleh GUR. Kementerian Pertahanan Rusia mengakui adanya serangan ke Irkutsk dan Murmansk, namun tidak memberikan rincian tentang tingkat kerusakan strategis yang diderita. Mereka menyebut sebagian besar serangan berhasil ditangkis, meskipun beberapa menyebabkan kerusakan material. Beberapa pelaku lapangan dilaporkan telah ditahan, namun jumlah identitasnya tidak diungkap. Militer Rusia menyebut pemerintahan Kiev harus bertanggung jawab, menyebutnya sebagai serangan teroris. Kolumnis politik Rusia Alexei Pilko di saluran Telegram Ukraina Watch memperingatkan potensi besar eskalasi konflik. Kalian menginginkan perang nuklir? Ini dia, katanya, menanggapi serangan terhadap pangkalan pembom nuklir Rusia itu. Semua negosiasi dengan Ukraina seharusnya dibatalkan. Serangan ini adalah alasan sah untuk menerapkan doktrin nuklir Rusia. Rusia harus membalas secara keras, ujar Pilko. Presiden Rusia Vladimir Putin tahun lalu memang mengumumkan revisi terhadap doktrin nuklir negara itu. Doktrin tersebut menyebutkan bahwa selain serangan terhadap armada triad nuklir, setiap serangan ke objek vital di wilayah Rusia atau penggunaan senjata nuklir terhadap negara mitra Rusia akan dibalas dengan senjata atom. Apakah Vladimir Putin akan memencet tombol nuklir menyusul hancurnya pembom strategis di Irkutsk dan Murmansk? Tekanan agar Moskow
merespon mulai bermunculan. Sudah terdengar seruan peluncuran rudal Oresnik ke Ukraina. Desakan itu tak hanya dipicu oleh serangan di Irkutsk dan Murmansk, tetapi juga oleh meningkatnya agresivitas Jerman, Prancis, dan Inggris terhadap Rusia. Pengerahan rudal balistik hipersonik Oresnik dipandang sebagai keputusan strategis untuk menghancurkan kompleks industri militer Ukraina yang didukung negara-negara Eropa. Pemerintahan Friedrich Merz di Berlin telah menyatakan dukungan terhadap produksi rudal jarak jauh di Ukraina. Karena itu, rudal Oresnik diproyeksikan menyasar pusat-pusat industri seperti Artem dan Anton yang memproduksi drone dan rudal jarak jauh. Rusia sudah beberapa kali menyerang fasilitas ini dengan drone Geranium, namun hasilnya belum maksimal. Peluncuran rudal Oresnik dikombinasikan dengan rudal Kinzhal dan Iskander diyakini akan lebih efektif melumpuhkan kekuatan militer Ukraina dan rantai suplai senjatanya. Jika terbukti Jerman terlibat langsung dalam perang, Moskow juga didesak untuk menyerang pabrik rudal Taurus di negara itu. Keterlibatan tersebut ditandai dengan rencana pengiriman rudal Taurus ke Ukraina yang secara teknis akan menyertakan operator dari militer Jerman. Meskipun Menteri Keuangan Jerman dari Partai Mitra Koalisi menolak pengiriman tersebut, kemungkinan masih terbuka. Brussels sebagai pusat kekuasaan Uni Eropa yang gigih mendukung kelanjutan perang Ukraina juga dipandang sebagai target potensial rudal Oresnik. Bila Rusia benar-benar memutuskan menyerang titik-titik itu, maka Perang Dunia Ketiga secara de facto telah dimulai. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov secara terbuka menuduh elit Uni Eropa berusaha menggagalkan perundingan damai. Menurutnya, mereka mencoba menjegal inisiatif Presiden Donald Trump yang sudah mencapai kesepakatan awal dengan Putin untuk mengakhiri perang. Para pemimpin garis keras Uni Eropa seperti Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, dan Sekjen NATO Jens Stoltenberg menurut Lavrov justru khawatir jika perang berhenti, maka peran mereka akan hilang. Peluncuran rudal Oresnik untuk pertama kalinya dalam pertempuran sempat menggemparkan dunia militer pada tahun lalu. Vladimir Putin menyebut Oresnik sebagai senjata modern yang mampu mengubah peta politik di Ukraina dan Eropa. Putin mengklaim rudal ini mustahil dicegat sistem pertahanan barat manapun, mengingat kecepatannya yang hipersonik dan manuvernya yang tak terduga. Rusia pertama kali menembakkan Oresnik pada 21 November 2024 ke pusat industri militer Ukraina di Dnipro. Keputusan itu diambil sebagai respon atas serangan Ukraina ke Bryansk dan Kursk yang didukung oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Mantan analis Pentagon Mikhail Malov menyatakan bahwa rudal Oresnik dengan hulu ledak ganda dan kemampuan nuklir telah melampaui kapabilitas senjata Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak hanya tak punya sistem ofensif hipersonik, tapi juga belum memiliki sistem pertahanan yang bisa menghentikan Oresnik dengan generasi rudal baru lainnya, ujarnya. Menurutnya, Amerika Serikat kalah karena terlalu fokus menjejalkan teknologi canggih ke dalam satu sistem yang membuatnya mahal dan ketinggalan zaman. Tribunars, operasi jaring laba-laba Ukraina yang menghantam sebagian pembom strategis triad nuklir Rusia di Murmansk dan Irkutsk adalah perkembangan baru yang dramatis. Serangan ini dilakukan tepat sehari sebelum delegasi Rusia dan Ukraina bertemu di Istanbul untuk membalas pengakhiran perang. Secara strategis, ini bisa dianggap sebagai upaya menggagalkan perdamaian dan memancing Rusia meningkatkan eskalasi hingga ke tingkat nuklir. Jika Moskow tidak sabar dan menekan tombol senjata nuklirnya, maka misi Kiev dan para pendukungnya di Eropa serta Inggris akan tercapai. Perang akan berlanjut dalam skala yang sulit dibayangkan dan bisa meluas ke Eropa Barat. Kita akan melihat dalam beberapa hari ke depan apakah Putin masih mampu menahan diri atau justru meluncurkan rudal balistik hipersonik Oresnik sebagai balasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.